warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Islamnya. Saya dari kelas RA1 PGSD. Ada yang tahu aku di sini mau ngapain? Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemanfaatan PowerPoint di media pembelajaran dan juga inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Ingin tahu penjelasannya? Simak terus videonya ya. Halo. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu PowerPoint dalam pembelajaran dan juga inovasi dasar teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, di sini tentang PowerPoint. Kenapa PowerPoint itu penting dalam pembelajaran? Karena PowerPoint merupakan sebuah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan untuk melakukan presentasi dalam bentuk slide. Seperti apa sih presentasi dalam bentuk slide? Ya gitu, seperti kita membuat PowerPoint. Kenapa diadakan PowerPoint? Agar kita mudah untuk merangkum semua materi-materi yang ada di materi tersebut. Jadi dimasukkanlah ke PowerPoint agar menjadi poin-poin inti saja, seperti itu. Nah, kenapa sih baik dalam presentasi sederhana maupun dengan presentasi kompleks? Di sini ada dua. Saya akan menjelaskan tentang presentasi sederhana. Kenapa sih ada presentasi sederhana? Karena presentasi sederhana itu mungkin bisa dikatakan presentasi pada biasanya, yang mungkin topiknya itu lebih singkat, durasinya lebih pendek, dan juga simple, kurang lebih sih seperti itu. Terus PowerPoint banyak digunakan oleh pembisnis, guru, mahasiswa. Karena itu tadi, karena PowerPoint itu mudah untuk kayak merangkum, intinya itu kayak merangkum semua yang ada di materi tersebut. Jadi hanya intinya saja yang diambil, seperti itu. Nah, penggunaannya yang banyak, desainnya juga yang lumayan bagus ya. Jadi membuat tampilan presentasi itu lebih kayak wah dan juga menarik. Mungkin bisa jadi menambah semangat kita untuk belajar gitu. Mungkin yang dijelaskan di situ manfaatnya bagi guru dan juga pembisnis atau mahasiswa berhubungan dengan presentasi sederhana yang lebih simpel dan juga mudah. Seperti itu. Nah, teman-teman, untuk materi yang selanjutnya yaitu perkembangan PowerPoint dari dulu hingga sekarang. Yang dirilis awalnya PowerPoint hingga sekarang mengalami banyak perubahan, di mana pertama kali diluncurkan itu pada tahun 1987. PowerPoint juga masih berwarna hitam dan putih. Tahulah ya kalian mungkin. Seiring berjalannya waktu terus berlanjut, pada tahun 1990, PowerPoint menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Microsoft Office. PowerPoint terus melakukan pembaruan dan hingga saat ini PowerPoint itu meluncurkan versi terbarunya dia, yaitu PowerPoint 2020 Office 365 dengan sistem operasi Mac, Linux, iOS, dan kategori aplikasi perkantoran dan juga bisnis, aplikasi penulisan dan juga penyuntingan atau mungkin pengeditan. Baik, di sini ada materi yang ketiga yaitu tentang fungsi dan juga manfaat PowerPoint. Yang tertulis di sini hanya fungsi PowerPoint, yaitu membuat dan mengatur berbagai slide PowerPoint. Yang kedua yaitu membuat presentasi dalam bentuk menarik karena memang didukung tampilan yang cukup menarik seperti animasi, video, audio, gambar juga mungkin ya, bahkan gambar 3D pun ada, memudahkan dalam berpresentasi. Sebagai guru, media pembelajaran adalah bagian yang tidak terpisahkan karena memang media itu merupakan alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi tentang pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan dan sarana komunikasi efektif dan profesional. Label yang layak diberikan pada PowerPoint sebagai media pembelajaran yang sangat membantu
sebuah gagasan menjadi lebih baik dan jelas juga tujuannya. Dengan dukungan kreativitas guru, PowerPoint bisa menjadi jurus ampuh untuk mengkondisikan peserta didik, khususnya dalam pembelajaran atau kegiatan yang bersifat klasikal. Di dalam pembelajaran, media berfungsi untuk menarik minat peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik, karena melalui media pembelajaran dapat merangsang pola pembelajaran peserta didik sehingga tujuan dari proses belajar mengajar dapat tercapai atau mencapai hasil yang diharapkan. Namun banyak media yang ada belum dimanfaatkan dengan maksimal seperti yaitu tadi PowerPoint. Melalui PowerPoint, guru dapat menampilkan video atau gambar yang dapat menunjang penyampaian materi atau bahan ajar. Tidak terasa kita sudah mau menginjak ke materi kedua, yaitu tentang inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Kira-kira apa sih itu inovasi? Jadi, inovasi merupakan sesuatu yang baru dan belum ada secara umum. Inovasi ini sendiri sangat identik dengan anak muda. Kenapa demikian sangat identik dengan anak muda? Karena memang jiwa muda itu menyimpan banyak energi dan juga pemikiran atau akal-akal yang timbul dari pemikiran kreatif mereka. Dengan begitu, banyak hal yang baru dan unik lahir dari para pemuda. Di masa sekarang ini, para pemuda ini lebih dikenal dengan yang namanya milenial atau yang disebut kekinian. Inovasi juga merupakan istilah yang telah dipakai secara luas dalam berbagai bidang menurut Stata Inovasi berkaitan erat juga dengan teknologi, di mana teknologi ini membawa pengaruh dalam meningkatkan desain dan menafakur produk yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Peran teknologi secara umumnya juga adalah untuk meningkatkan kualitas informasi dan juga sebagai alat bantu mengolah data dengan cepat dan akurat dalam sebuah organisasi dalam satu waktu. Baiklah teman-teman, di sini dijelaskan ada fungsi operasional. Fungsi operasional itu yang pertama akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping dan telah diambil alih fungsinya oleh sebuah teknologi karena memang sifatnya menggunakan penyebaran di seluruh fungsi organisasi. Unit terkait dengan manajemen teknologi informasi yang akan menjelaskan fungsinya sebagai supporting agents, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah firm infrastruktur. Yang selanjutnya yaitu fungsi monitoring and control. Teknologi informasi dan komunikasi bisa membantu memudahkan dalam mengawasi segala gerak-gerik yang dilakukan dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu fungsi planning and decision, mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis karena keberadaannya sebagai enabler dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah generator bagi para pemimpin perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Yang selanjutnya ada fungsi communication dalam era organisasi modern di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Yang selanjutnya yaitu fungsi interorganisasional, merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipacu oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain. Di sini juga Romney mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi di dalam organisasi bukan merupakan strategi dasar dari organisasi tersebut. Implementasi teknologi informasi digunakan untuk membantu dalam pencapaian strategi organisasi.
Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang baik dan juga benar, maka akses untuk mendapatkan tujuan organisasi sangatlah mudah. Selain itu, keputusan juga diambil secara akurat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Salah satu contoh implementasi yang saya angkat mengenai implementasi atau penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sebuah perpustakaan menurut Darmono ada beberapa bentuk, mungkin secara umumnya. Salah satunya yaitu otomasi perpustakaan. Apa sih itu otomasi perpustakaan? Otomasi perpustakaan adalah penerapan teknologi informasi atau komputer dan telekomunikasi di perpustakaan untuk membantu tugas-tugas kegiatan dan layanan perpustakaan. Contohnya itu seperti dalam perpustakaan dilengkapi dengan teknologi yang didukung dengan otomasi, yaitu pengelolaan katalog online atau OPAK, layanan sirkulasi laporan perpustakaan, dan juga layanan multimedia dan juga jaringan perpustakaan. Jadi dapat disimpulkan antara PowerPoint dan juga inovasi, yaitu PowerPoint itu merupakan sebuah program yang dibuat oleh Microsoft yang khususnya untuk mengolah dan menampilkan presentasi, di mana orang-orang itu menyebutnya disingkat dengan PPT. Sudah banyak juga kan versinya. Aplikasi ini juga digemari dan digunakan oleh semua kalangan, yaitu termasuk pelajar, mahasiswa, bisnis. Inovasi juga lahir untuk memberikan kemudahan gimana bagi manusia untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Yang paling berkembang di bidang teknologi saat ini yaitu media sosial. Kenapa? Karena media sosial banyak dipakai oleh orang-orang, oleh kalangan semua orang lah tepatnya. Inovasi berbasis teknologi informasi diharapkan bukan sekedar metode alternatif mengatasi keterbatasan akibat pandemi, tetapi untuk dioptimalkan meningkatkan kualitas pendidikan. Selesai sudah pemaparan materi atau presentasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, tolong dimaafkan ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.